Pada suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma sedang majikanku lagi duduk di bawahnya, aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaannya, yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini? Dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melucut kemauan yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil. Kehausan dan kegandrungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman, berikut harta benda dan segala macam kesenangan, lalu pergi menempuh daerah-daerah yang belum ia kenal dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari suatu negeri ke negeri yang lain, tak kenal letih atau lelah, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda, sedang tujuannya yang utama tak pernah beranjak dari semula, yang tiada lain hanya mencari kebenaran. Begitupun pengorbanan mulia yang dibaktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belian, dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal hingga dipertemukan dengan Al-Haq dan dipersuakan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai usia lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibar di seluruh pelosok dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, dengan kemakmuran dan keadilan. Bagaimana akhir kesudahan yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang tulus hati dan keras kemauannya demikian rupa? Sungguh keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa, dan dalam kecerdasan, kesahajaan dan kebebasan dari pengaruh dunia. Maka keadaannya mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Sedang kebiasaan Abu Darda beribadah di waktu malam dan saum di waktu siang, yaitu puasa. Salman melarangnya keterlaluan dalam beribadah seperti itu. Pada suatu hari Salman bermaksud hendak mematahkan niat Abu Darda untuk puasa sunat esok hari. Dia menyalahkannya, apakah engkau hendak melarangku puasa dan salat karena Allah? Maka jawab Salman, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau puasa, berbukalah, dan di samping melakukan salat, tidurlah. Peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah, maka beliau bersabda, laqad ushbi'a Salmanu ilman, sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW sendiri sering memuja dan memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji agama dan budi pekertinya yang luhur. Di waktu perang Khandaq, kaum Ansar sama berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami. Bangkitlah pula kaum Muhajirin, kata mereka, tidak, ia dari golongan kami. Mereka pun dipanggil oleh Rasulullah dan sabdanya, Salmanu minna alal bait, Salman adalah golongan kami ahlul bait. Dan memang selayaknya jika Salman mendapat kehormatan seperti itu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menggelari Salman dengan Luqmanul Hakim, dan sewaktu ditanya mengenai Salman yang ketika itu telah wafat, maka jawabnya, ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami ahlul bait. Siapa pula di antara kalian yang akan dapat menyamai Luqmanul Hakim? Ia telah beroleh ilmu yang pertama, begitu pula ilmu yang terakhir, dan telah dibacanya kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Tak ubahnya ia bagai lautan yang airnya tak pernah kering. Dalam kalbu para sahabat umumnya, pribadi Salman telah mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama. Di masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an, ia datang berkunjung ke Madinah. Maka Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga.
Dikumpulkannya para sahabat dan mengajak mereka, marilah kita pergi menyambut Salman. Mari kita pergi menyambut Salman. Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Semenjak bertemu dengan Rasulullah dan iman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia pun mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian di masa Amirul Mukminin Umar, lalu di masa Khalifah Utsman, di waktu mana ia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai upeti ataupun pajak, untuk kemudian diatur pembahagiannya menurut ketentuan Islam, sehingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Sebagai akibatnya, banyaklah timbul masalah pertanggungjawaban secara hukum mengenai perimbangan dan cara pembagian itu, sehingga pekerjaan pun bertumpuk dan jabatan tambah meningkat. Maka dalam gundukan harta negara yang berlimpah ruah itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya di saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran itu? Bukalah mata anda dengan baik. Tampaklah oleh anda seorang tua berwibawa duduk di sana di bawah naungan pohon, sedang asyik memanfaatkan sisa waktunya di samping berbakti untuk negara, mengayam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah dia Salman. Perhatikan lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang pendek, karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia seorang tua yang berwibawa, mampu dan tidak berkekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Tapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sedang 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tiadalah akan kuhentikan. Lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa wahai peri kemanusiaan, di mana saja dan kapan saja, ketika mendengar sebahagian sahabat dan kehidupannya yang aman bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dar dan lain-lain. Sebahagian kita menyangka bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana seorang Arab hanya dapat menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putera Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros, sedang ia bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan berpunya dan kelas tinggi. Kenapa ia segera menolak harta, kekayaan dan kesenangan, bertahan dengan kehidupan bersahaja? Tiada lebih dari 1 dirham tiap hari yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Kenapa ditolaknya pangkat dan tak bersedia menerimanya? Katanya, seandainya kamu masih mampu makan tanah asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan, kecuali jika mengepalai pasukan tentara yang pergi menuju medan perang, atau dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, hingga terpaksa ia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih? Lalu kenapa ketika memegang jabatan yang meski dipikulnya, ia tidak mampu menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara halal?